Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United mendapatkan persaingan baru untuk transfer Harry Kane. Striker Tottenham itu juga masuk dalam daftar transfer Chelsea di musim panas nanti. Dalam 5 tahun terakhir, Harry Kane punya reputasi yang sangat baik di Premier League. Ia adalah salah satu striker tertajam di IPL di mana ia konsisten mencetak banyak gol bagi The Lily Whites. Belakangan beredar kabar bahwa Harry Kane ingin cabut dari Tottenham Hotspur di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan tengah ambil ancang-ancang untuk memboyong sang striker. Football Insider mengklaim bahwa MU tidak sendirian dalam perburuan jasa sang striker. Chelsea juga dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, Chelsea juga butuh striker baru di musim panas nanti. The Blues akan kehilangan 2 striker di musim panas nanti. Olivier Giroud dan Tammy Abraham dilaporkan ingin hengkang dari Stamford Bridge. Itulah mengapa mereka butuh jasa Harry Kane untuk memperkuat lini serang mereka di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah ambil ancang-ancang untuk mendapatkan jasa Harry Kane. Mereka tahu bahwa Tottenham ogah menjual sang striker. Mereka juga membandrol sang striker dengan harga yang sangat tinggi. Namun Chelsea kabarnya tidak gentar dan siap membayar mahal untuk jasa Harry Kane. Laporan itu mengklaim bahwa Tottenham Hotspur tidak akan membiarkan Harry Kane pindah ke sesama klub Inggris. Jika mereka terpaksa menjual sang striker, mereka akan mengupayakan agar sang striker dijual ke klub non-Inggris. Sebuah penawaran menarik diberikan Manchester United kepada Bruno Fernandes. Sang playmaker gajinya akan digandakan jika ia memutuskan menekan kontrak baru di Old Trafford. Bruno Fernandes baru sekitar 1,5 tahun di Manchester United. Ia didatangkan dari Sporting Lisbon pada bulan Januari tahun 2020 kemarin. Namun, selama periode 18 bulan di MU, Fernandes memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah. Ia menjadi pencetak gol dan pembuat assist terbanyak di skuad Setan Merah. The Sun mengklaim bahwa manajemen dan tim pelatih MU sangat puas dengan kontribusi yang diberikan Bruno Fernandes. Itulah mengapa mereka memberikan tawaran kontrak baru untuk Setan Merah. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United tengah berjaga-jaga untuk mempertahankan Bruno Fernandes. Performa apik sang playmaker membuat ia mulai diincar banyak klub-klub papan atas Eropa, sehingga mereka takut sang playmaker berpaling. Itulah mengapa mereka berencana memegarinya dengan kontrak jangka panjang agar ia aman dari kejaran klub-klub tersebut. Salah satu upaya MU untuk mempertahankan Bruno Fernandes dengan menggandakan gaji sang playmaker. Saat ini, Bruno Fernandes tergolong mendapatkan gaji yang kecil di MU. Ia mendapatkan bayaran sebesar 100.000 pound sterling per pekan di MU. Jika ia sepakat untuk bertahan, gajinya akan menjadi 200.000 pound sterling per pekan, di mana MU berharap sang playmaker bersedia untuk menekan kontrak baru itu. Pada musim ini, Bruno Fernandes menjadi pemain dengan kontribusi terbesar bagi United. Ia mengemas total 27 gol dan 17 assist bagi Setan Merah. Perburuan bek tengah Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dilaporkan tertarik memoyong Marquinhos dari PSG. 3 musim terakhir, lini pertahanan Manchester United memang agak bermasalah. Para bek MU sulit untuk bermain konsisten sehingga gawang mereka banyak kebobolan. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan sudah gerah dengan situasi ini. Ia berencana untuk membeli bek tengah baru di musim panas nanti. The Daily Star mengklaim bahwa Manchester United kini punya target transfer baru. Mereka ingin mengamankan jasa Marquinhos dari PSG. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sudah lama kesemsem dengan permainan Marquinhos. Bek asal Brazil itu sudah lama menjadi andalan di lini pertahanan PSG. Ia selalu tampil dengan apik dan juga tenang di lini pertahanan PSG. Melihat kemampuannya yang di atas rata-rata, Ole Gunnar Solskjaer optimistis bahwa sang bek bisa menjadi solusi untuk memperbaiki lini pertahanan timnya. Namun, laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United bakal kesulitan untuk membajak Marquinhos.
Ini dikarenakan ia menjadi pemain andalan PSG, sementara Mauricio Pochettino tidak mau menjualnya di musim panas nanti. Sementara Marquinhos sendiri kontraknya masih cukup panjang di PSG. Itulah mengapa MU bakal sulit untuk mengamankan jasa sang bek. Menurut gosip yang beredar, PSG membandrol Marquinhos di angka yang cukup mahal. Sang bek kabarnya bakal dijual di angka 80 juta pound sterling. Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk mendaratkan Jadon Sancho. Setan Merah dilaporkan bakal segera mengajukan tawaran perdana untuk winger Borussia Dortmund tersebut. Sejak musim lalu Manchester United sudah diketahui mengejar talenta 21 tahun tersebut. Namun karena satu dan dua hal, transfer itu batal terjadi. Baru-baru ini Borussia Dortmund memberikan pernyataan menarik terkait masa depan Sancho. Raksasa Jerman itu mengkonfirmasi bahwa sang winger bisa pergi di musim panas nanti. Daily Star mengklaim bahwa Manchester United tidak menyia-nyiakan situasi ini. Setan Merah bakal segera mengajukan tawaran untuk sang pemain dalam waktu dekat ini. Laporan itu mengklaim bahwa Sancho sejauh ini masuk dalam prioritas transfer Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan sangat membutuhkan winger kanan baru, karena ia menilai timnya memiliki winger kanan yang bagus. Itulah mengapa Sancho tetap menjadi incaran Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United akan segera mengajukan tawaran perdana untuk Sancho. Mereka kabarnya akan menyerahkan bayaran sebesar 80 juta pound sterling ke Borussia Dortmund dalam waktu dekat ini. MU berharap tawaran itu bisa diterima oleh Dortmund, sehingga Sancho bisa pindah ke Old Trafford. Manchester United harus cepat bergerak untuk mengamankan jasa Sancho. Pasalnya Chelsea dan Liverpool juga dilaporkan meminati jasa sang winger. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membeberkan rencana timnya jelang menghadapi Leicester City. Ia memastikan akan melakukan sejumlah rotasi di timnya karena jadwal yang sangat padat. Dini hari tadi, Manchester United baru saja pulang dari Villa Park. Mereka berhadapan dengan Aston Villa di pertandingan pekan ke-35 Premier League. Pekan ini Setan Merah ditunggu dua pertandingan lagi. Pada hari Rabu, 13 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, mereka akan berhadapan dengan Leicester City. Sementara pada hari Jumat, 15 Mei 2021 dini hari, mereka akan berhadapan dengan Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer mengakui jadwal ini kelewatan berat bagi timnya. Ole Gunnar Solskjaer menyebut jadwal yang diberikan Premier League kepada timnya tidak manusiawi. Namun ia akan melakukan yang terbaik di jadwal ini. Ole Gunnar Solskjaer mengakui dengan situasi ini mau tidak mau ia harus melakukan rotasi pemain agar para pemainnya bisa beristirahat. Dengan kondisi saat ini, kami hanya memiliki waktu kurang lebih dari 2 hari untuk beristirahat. Dan situasi ini akan sulit untuk kami. Para pemain yang bermain di Liga Eropa dan hari ini tidak bisa bermain dalam selama 90 menit di hari Selasa versus Leicester City. Peringkat kedua Manchester United akan menjamu peringkat keempat Leicester City di Old Trafford pada pekan ke-36 Premier League 2020-2021. Pada hari Rabu 12 Mei 2021, MU bakal bertekad untuk kembali menunda pesta juara Manchester City. Di laga terakhirnya MU meraih comeback win 3-1 atas tuan rumah Aston Villa lewat gol-gol Bruno Fernandes, Mason Greenwood, dan Edinson Cavani. Sementara itu, Leicester City kalah 2-4 saat menjamu Newcastle United, di mana 2 gol mereka dicetak oleh Mark Albrighton dan Kelechi Iheanacho. MU saat ini memiliki 70 poin dari 34 pertandingan, 10 poin dari pemimpin klasemen Manchester City yang sudah melakoni 35 laga. Di lain pihak, Leicester City memiliki 63 poin, yang masih beberapa poin di atas West Ham United dan Liverpool. Peluang Manchester United untuk menjadi juara Premier League musim ini secara matematis masih ada, tapi tipis. Jika MU memenangi 4 laga tersisa mereka, termasuk melawan Leicester City ini, dan Manchester City terpeleset di 3 laga tersisanya, maka MU akan menyalip tikungan terakhir. Musim ini MU sudah 2 kali berhadapan dengan Leicester City dan selalu gagal menang. Pada pekan ke-15 di kandang Leicester City, MU hanya meraih hasil imbang 2-2. Setelah itu, MU dihajar Leicester City 1-3 di babak perempat final Piala FA.
jika MU sampai gagal menang atas Leicester City yang juga berambisi menang demi 4 besar, maka lupakan saja keinginan untuk terus-terusan menunda pesta juara sang rival sekota. Usai memecahkan rekor Wayne Rooney di Manchester United, Mason Greenwood kini bertekad memperbanyak jumlah golnya agar tidak bisa disamai atau bahkan dipatahkan pemain lain di masa mendatang. Mason Greenwood total telah mengemas 16 gol bagi Manchester United. Hal itu membuatnya menjadi pemain remaja dengan jumlah gol terbanyak bagi MU di pentas Premier League. Ia melewati rekor Wayne Rooney. Ex-pemain Everton itu sebelumnya merupakan top skor remaja MU dengan torehan 15 gol. Mason Greenwood ternyata tidak puas setelah berhasil memecahkan rekor Wayne Rooney. Ia kini bertekad untuk mempertajam rekor tersebut. Greenwood ingin mencetak lebih banyak gol lagi. Dengan demikian, tak ada pemain lain yang menanti bisa memecahkan rekornya. Saat ini Mason Greenwood memiliki waktu cukup banyak untuk mempertajam rekor golnya di Manchester United sebagai pemain remaja, sebab ia baru akan genap berusia 20 tahun pada 1 Oktober 2021 mendatang.